Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita melanjutkan pelajaran akidah, yaitu kitab Sittatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada poin yang ketiga, Al-Aslu Tsalits. Pada pertemuan lalu kita telah membahas Al-Aslu Tsani, pondasi yang kedua, ya, perintah dari Allah untuk kita bersatu padu di atas Al-Quran, di atas Sunnah, di atas Islam. Nah, larangan kita untuk berpecah belah, untuk mencaci satu sama lain, menggunjing satu sama lain dari kalangan ahlu sunnah dan ulama sunnah. Yang perintah dari Allah adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sejelas ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran untuk kita bersatu padu, bersatu di atas hablullahil matin, yaitu Al-Quran, yaitu Al-Islam, yaitu Al-Iman, yaitu At-Tauhid, yaitu Sunnah Nabi. Tetapi masih saja ada yang berpecah belah, yang berselisih, dan mereka anggap persatuan di atas itu hanyalah omong kosong, suatu hal yang gila, dan dituduh sebagai munafik, ya. Padahal itulah yang sebenarnya dakwah ahlu sunnah, bagaimana menyatukan umat. Tidak dipahami Islam ini menurut pemahaman saya, tidak dipahami Islam ini menurut pemahaman Anda, tidak dipahami Islam ini menurut pemahaman dia atau kelompok manapun, atau golongan manapun, partai manapun. Tetapi kita pahami Al-Quran dan Sunnah ini menurut pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, barulah akan bersatu umat. Ketika masing-masing kelompok mengaku Islamnya adalah Islam kelompok mereka, Islam partai mereka, Islam menurut ajengan mereka, kiai mereka, disitulah akan tumbuh perpecahan dan perselisihan. Dakwah Ahlussunnah menyatukan umat dengan menyatukan pemahaman Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ada yang tahu dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Islamnya yang kayak Rasulullah dan para sahabat, memahami Al-Quran dan Sunnahnya sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Mana dalilnya dari Al-Quran? Al-Imam Syafi'i beliau ditanya, mana dalilnya kalau kita itu dalam berislam harus sesuai dengan pemahaman para sahabat? Mana dalilnya? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Al-Imam Syafi'i, dalil di dalam Al-Quran tentang wajibnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, tidak menurut kelompok, tidak menurut golongan, tidak menurut partai, tidak menurut masing-masing tokoh mereka, ulama mereka, adalah wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalannya Rasul setelah jelas
setelah datang penjelasan kepada mereka, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain jalan orang-orang mukminin di zaman itu yang ada di zaman Nabi. Siapa orang-orang mukmin yang ada di zaman Nabi? Mereka para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami berikan atau kami palingkan dia, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali.